Kita siapkan hati untuk membaca Alkitab dan merenungkan. Marilah kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu ya Allah Bapa di dalam sorga, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami semua untuk boleh ada di rumah-Mu yang kudus, beribadah, memuji dan mengagungkan kemuliaan nama-Mu. Dalam peribadatan kami di hari Minggu pagi ini, kami akan membaca Alkitab. Bermohon kami kepadamu, diberkatilah kiranya kami sekalian jemaat-Mu. Taruhkan hikmat atas kami masing-masing, taruhkan Roh Kudus atas kami masing-masing, agar kami boleh dimampukan untuk memahami apa maksud firman yang akan kami baca, bahkan kami renungkan bersama. Kami pun berdoa bagi kadin kami, Ibu Pendeta Elsie D.E. Baledu MTH, yang akan menyampaikan berita firman-Mu. Memberkati Ibu Pendeta dengan hikmat sore kami. Biar kiranya segala yang diperkatakan semuanya berasal dari Tuhan dan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Maka berfirmanlah kepada kami ya Allah Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa, bermohon dan bersyukur. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dari Kitab Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 dalam perikop mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Bolehkah jemaat katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Jemaat yang sampai detik ini percaya dan mengiman Tuhan itu baik, boleh lambaikan tangan kananmu. Puji Tuhan, turunkan bagi kita yang hari-hari ini dapat sakit, yang pernah sembuh, dapat pergumulan, nak pernah berhenti, dapat segala hal yang begitu susah untuk merasakan. Bolehkah kepada kita yang sedang mengalami hari-hari sulit, apakah kita masih percaya Tuhan Yesus itu baik? Mari angkat tangan kanan. Haleluya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ada berapa kali orang satu hari berdoa? Bapak-bapak yang kalau makan ada berdoa, boleh angkat tangan. Luar biasa, puji Tuhan.
Yang lain kadang kalau sholala sesuap langsung mengayak. Ibu-ibu yang kalau mau tidur ada berdoa, boleh angkat tangan. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Kadang ibu-ibu kalau sholala ada kunci tangan, dia amin nanti besok. Masih ada di Sion, di jemaat lain. Anak-anak muda kalau mau berjalan, mau nongki, ada berdoanya enggak? Mulia yang angkat tangan. Kalau kita langsung di muka rumah, pasti langsung go. Anak sekolah ini. Saudaraku pendeta Dr. Roy Tamawel saat masih menjabat sebagai wakil Badan Pekerja Majelis Sinode bidang misi dan oikumene, dia menjemput tamu gereja dari USA di bandara. Dalam perjalanan dari bandara ke Tomohon, ada banyak sekali gereja, ada berjejer-jejer. Dan tamu ini pun bertanya, "Pastor, pendeta, yang mana tuh pendeta ke gereja?" Dan pendeta Roy pun menjawab begini, "Coba lihat, kalau sementara ibadah, kopas, doa syafaat, ada yang berdiri di luar, ada yang bercerita, ada yang berrokok, so itu kita ke gereja." Menyenda ada sekali lagi di Sion. Amin. Saudaraku, doa adalah sebuah fenomena, adalah sebuah fakta ketika kita melihatnya sebagai salah satu unsur liturgi yang membosankan, yang bikin mengantuk. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, alasan mengapa terkadang kita mengabaikan waktu-waktu doa adalah bagi kita menganggap doa itu tidak penting. Doa itu adalah sebuah tradisi, doa itu adalah sebuah kebiasaan, sehingga kita mau berdoa di nyanda terserah kita emangnya begitu. Saudaraku jemaat yang Tuhan Yesus berkati, pertanyaannya datang kepada kita semua saat ini. Mengapa itu terjadi? Mengapa hal tersebut ada di gereja Tuhan yang Ia kasihi, gereja Masehi Injil di Minahasa? Pertanyaannya mengapa? Saudara, jawabannya datang kepada kita, yakni karena orang merasa masih kuat. Orang masih mampu, orang masih jago, orang masih keren, dan orang masih melaku. Mari bukan yang so ada istri dan suami. Saudaraku, oleh karena kita merasa masih bisa, masih jago, masih sehat, lalu kita lupa bahwa menurut ilmu medis kedokteran, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang jumlahnya miliar, bahkan triliun. Saudara, di leher, sel di atas kepala kita, di dalam kepala, sel di tubuh kita yang jumlahnya bisa triliun, itu memiliki tanggal expired, memiliki tanggal kadaluarsa. Dan karena itu mau kasih ingat, orang hidup di dunia ini, saudara, ada batasnya. Perlahan namun pasti, orang akan mengalami yang namanya sakit. Terkadang orang tidak sakit, tetapi lemah. Oleh karena pergumulan, oleh karena tantangan, oleh karena penderitaan, lalu kita pun menua, menjadi panjang umurnya, sehat badannya. Waktu berlalu begitu cepat, kita tiba di masa lanjut usia. Lalu pada akhirnya kita akan kembali pulang ke rumah Bapa. Saudaraku, inilah fakta bahwa kita ini fana, kita ini tidak kekal, kita ini akan mati, dan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Orang pintar sekalipun, orang kaya sekalipun, orang berpangkat sekalipun, tetap punya keterbatasan. Seperti halnya Timotius,
dan Rasul Paulus. Saudara, firman Tuhan ini datang kepada kita di hari ini, tapi juga di minggu berjalan ini. Mari kita lihat keterbatasan dari Timotius yang pertama. Ia masih muda. Pada waktu itu usianya sekitar 17 tahun. Tetapi ia telah diberi kepercayaan oleh Rasul Paulus untuk mengabarkan Injil, untuk memelihara, untuk merawat iman jemaat-jemaat percaya yang ada di Asia Kecil. Sementara dalam tradisi Yahudi, saudaraku, seorang rabi, seorang tokoh agama, orang-orang Farisi alias Taurat adalah orang yang telah dewasa, orang yang telah berumur yang muda. Lalu yang kedua, keterbatasan dari Timotius, bahwa meskipun ibunya Eunike dan neneknya Lois adalah keturunan Yahudi yang oleh Rasul Paulus dikatakan sebagai perempuan-perempuan beriman, tetapi ayah Timotius adalah seorang Yunani penyembah berhala. Terkadang dalam pekerjaan pelayanan, orang Jabalia latar belakang kehidupan seseorang. Apakah dia orang tua, adik-adik baik, atau seorang penjahat, seorang napi? Lalu apakah istrinya, suaminya, anak-anaknya? Terlebih lagi di masa itu, saudaraku. Dan Timotius mengakui keterbatasannya itu. Dan karena itu, keterbatasan yang ketiga yang ada pada diri Timotius adalah sebagai pekabar Injil yang masih muda, jemaat yang sedang ia layani sedang mengalami dan menghadapi gelombang penyesatan, ajaran-ajaran sesat. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Lalu yang keempat, keterbatasan dari seorang Timotius, dan ini sangat tidak mudah. Sebab pada waktu itu ada penindasan, ada ancaman dari Kaisar Nero. 1 Timotius, ada juga 2 Timotius ini ditulis saat Kaisar Nero memerintah tahun 37 sampai 68 Masehi. Saudara, tahukah kita apa yang dilakukan oleh Kaisar Nero? Ia menfitnah orang-orang Kristen, ia membakar kota Roma, dan ia menuduh orang Kristen yang melakukannya agar di tempat bekas kebakaran itu ia akan membangun istananya yang megah. Orang Kristen ditangkap, orang Kristen ditawan, lalu diadu dengan binatang buas. Satu keluarga dikasih mengada dengan binatang buas, dicabik-cabik, tetapi iman mereka tidak mulia. Tidak sampai di situ, orang Kristen ditangkap, diikat di tiang, disiram dengan teh atau aspal, kemudian dibakar hidup-hidup menjadi lampu jalan. Tetapi sekali lagi mereka tidak menyangkal Tuhan Yesus. Betapa berat apa yang dihadapi oleh Timotius. Ia mengakui segala keterbatasan, ia mengakui kekurangannya, dan ia tidak mampu sebagai manusia. Saudara, hari ini mari lihat diri kita, mari lihat keluarga kita. Adakah kita yang sempurna hadir saat ini? Adakah keluarga-keluarga yang sempurna, tanpa pergumulan, tanpa persoalan, tanpa ancaman, tanpa tantangan, tanpa penindasan? Adakah? Pasti jawabnya tidak. Sebab memang Alkitab mencatat hanya Yesus manusia yang sempurna. Dalam 1 Petrus dicatat, tipu tidak ada di dalam mulutnya, dan ia tidak berbuat dosa. Tetapi kita, saudara, kita adalah sebuah ciptaan, ciptaan yang terbatas, ciptaan yang punya kelemahan. Dan karena itu firman Tuhan ini datang kepada Timotius sebagai surat penggembalaan, tetapi juga kepada kita, jemaat Dominus Sion.
malahnya. Saudaraku, pasal 2 ayat 1 dimulai dengan kalimat pertama-tama aku menasihatkan. Jadi dari semua nasihat Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya, yang paling pertama-tama Paulus kasih ingat, dia bilang begini, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Sesungguhnya 3 hal ini adalah unsur yang harus ada di dalam doa-doa kita. Permohonan, tapi juga syafaat, yaitu doa buat orang lain, dan ada ucapan syukur di dalam. Saudara, mengapa Paulus menekankan kepada Timotius betapa pentingnya berdoa? Oleh karena Timotius membutuhkan Allah. Seperti juga kita membutuhkan Allah. Kita tidak bisa berjuang sendiri, karena kalau sendiri kita akan berakhir pada kegagalan dan kebinasaan. Saudaraku, akhir-akhir ini, bahkan di waktu-waktu sebelumnya, orang sudah mendengar banyak peristiwa kriminal yang terjadi. Anak bunuh dia pe orang tua bunuh dia pe anak kandung. Bahkan yang paling dekat yang baru terjadi, tante, dia mutilasi dia pe ponakan cuma mau ambil akal dia pe kawin. Saudara, hari ini kita diingatkan betapa pentingnya warisan iman seperti yang diwariskan oleh ibu dari Timotius Eunike, oleh nenek dari Timotius Lois kepada anak dan cucu mereka. Itu juga harus ada dalam hidup kita. Saudaraku, terkadang sebagai orang-orang Kristen, kalau orang pe anak orang bekerja keras, orang harus orang sekolah baik-baik. Pagi-pagi biar hujan keras, bangun di sekolah. Papa dan mama ada mencari supaya anak boleh ke sekolah baik-baik. Jangan sampai orang tua atau harus lebih dari orang tua. Tetapi pas ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah pemuda, dorang mengantuk tidur karena main game dan HP, tidak tidur. Ketika dikasih bangun, langsung papa atau mama bilang, biar dia tidur, jangan kasih bangun, kasihan dia. Ingat saudaraku, jika kita tidak mewariskan pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan, kita pada akhirnya akan menuai yang namanya penyesalan. Saudara kekasih Tuhan, karena itu firman Tuhan ini juga mau kasih ingat, kalau orang untuk Tuhan seperti Timotius, maka kita juga dinasihatkan untuk menaikkan doa permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa ketika kita berdoa, ada hakikat doa yang hendak diajarkan dalam perikop ini. Yang pertama, berdoa itu adalah hal yang termanis. Saudara, seorang teolog, Brother Lawrence, yang mengatakan hal yang termanis dalam hidup adalah berbicara dengan Tuhan. Kita pencipta, kita berbicara dengan kita ciptaan, kita berbicara dengan pencipta kita. Kok kita orang cuma bikin itu dia biasa-biasa aja. Orang pakai formu tidur, orang pakai formu menghayal, orang pakai formu bangun untuk pendeta doa panjang dia berdoa. Sedangkan orang calon presiden dan calon wakil presiden ada datang di Manado, orang mau pergi di sana tanpa kampanye. Orang pegang tangan yang dia, orang dengar dia suara langsung bukan main orang semangat, bukan main orang bangga, bukan main orang merasa senang seharian. Tetapi ketika kita berbicara dengan pencipta kita, orang kasih yang membantu. Saudara, hari ini mari kita berkata di dalam
waktu doa itu adalah waktu yang termanis dalam hidup. Sebab aku berbicara dengan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku, dari pasal 2 ayat 1 Timotius dikatakan di akhirnya bahwa naikkanlah doa permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur, diakhiri dengan kalimat untuk semua orang. Orang Kristen dia berdoa yang tidak egois, bukan cuma berdoa for diri sendiri, untuk semua orang. Tetapi yang menarik, yang istimewa, ketika di ayat 2 dan ayat 3 di sini dicatat, berdoalah untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Tidak mudah. Yang memerintah saat itu seorang raja kaisar yang sangat bengis dan jahat. Tidak mudah mendoakan pemerintah yang menindas, yang menjajah, yang mengambil hak hidup orang banyak. Tetapi itu kata firman Tuhan. Saudara kita diajar untuk mendoakan pemerintah kita, untuk mendoakan pimpinan-pimpinan kita, untuk menembus batas perbedaan, untuk merobohkan tembok-tembok pemisah. Apapun, siapapun, apapun agamanya, kita doakan. Itu kata firman Tuhan tentang hakikat doa yang pertama. Lalu yang ketiga, di ayat 7, mau kasih ingat hakikat doa, bahwa doa itu sanggup mengubahkan segala sesuatu. Amin. Ayat 7 Rasul Paulus katakan, untuk kesaksian aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, sementara orang tahu dia adalah seorang pemberontak, dia adalah seorang pembunuh, dia menangkap orang percaya. Itu pekerjaannya dari Rasul Paulus. Tetapi dia diubahkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudaraku. Orang suami mungkin begitu egois, dia menindas perasaan kita, istri kita, rumah tangga kita seakan tidak ada harapan. Hari ini kita melihat, kalau Paulus bisa diubahkan Tuhan, mengapa kita tidak? Kalau Paulus bisa diubahkan Tuhan, mengapa rumah tangga kita tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Tetapi Paulus punya waktu doa, dan karena itu kita pun harus punya waktu doa. Doa itu sanggup mengubahkan. Dikala keadaan tidak tentram, persiapan semua pemilihan umum. Ketika kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan keadaan yang tentram, yang aman, yang damai. Dikala kita sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Di saat kita lemah, yang menguatkan kita. Di saat kita berduka, yang hiburkan kita. Itu ketika kita lipat tangan dan berdoa. Tahukah kita ketika kita tutup mata, malaikat Tuhan ada di sekeliling kita. Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan mengelus kepala kita. Dia bilang, kita susah dia kuat itu. Cuma kita mau lihat dia beriman atau enggak. Saudara jemaat yang Tuhan berkati. 3 hakikat doa tadi. Bahwa waktu doa adalah hari yang termanis. Bahwa kita diharuskan mendoakan orang lain. Terlebih pemerintah, bahwa doa itu sanggup mengubahkan kita. Maka ingatlah, tujuan kita berdoa di ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-6 bilang begini, agar semua orang diselamatkan dan mengenal Yesus yang adalah Allah sendiri. Ayatnya yang keempat sampai ayat 6 ini mengutip kitab Perjanjian Lama dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sebagai sebuah pengakuan iman yang berkata, Tuhan itu Allah kita. Tuhan Yesus itu adalah Allah kita. Dan Tuhan itu Esa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ia adalah Allah. Ia adalah Tuhan. Dan ia Esa atau satu. Saudara kekasih Tuhan Yesus,
Tinggal berapa hari lagi sobo pesta demokrasi, sobo pemilu. Orang mau pilih calon anggota legislatif, baik di tingkat pusat, di provinsi, di kabupaten, di kota. Dan orang mau pilih orang calon presiden dan wakil presiden. Mereka adalah calon pemimpin-pemimpin kita. Legislatif, mereka yang menyusun, yang merancang dan membuat undang-undang. Dan presiden wakil presiden adalah eksekutif penentu kebijakan. Mau dibawa kemana ini negara dan bangsa kita. Dan saat ini saudara adalah masa-masa tenang. Maka dari firman Tuhan ini, dari mimbar gereja Gauling Sion Malawaya diserukan kepada jemaat Tuhan. Hentikan ujaran kebencian. Hentikan berita bohong. Hentikan hoax. Isilah media sosial kita, caption kita, percakapan-percakapan kita, diskusi-diskusi kita dengan 3 huruf DOA. Doa. Saudaraku, mengapa kita harus berdoa? Agar pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tugas mereka dengan jujur, adil, dan netral. Sekali lagi, ajakan kepada semua saat ini, naikkanlah doa untuk ketentraman bangsa kita. Jangan jadikan doa sebagai obat. Nanti orang butuh, baru orang mau pakai. Jangan jadikan doa sebagai obat, tapi jadikan doa sebagai oksigen. Tanpa oksigen, kita tidak dapat bernafas, kita tidak sehat, dan kita tidak bisa hidup. Amin.